Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya kita terus diberi kekuatan dan kesehatan sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Mazmur 134 ayat yang kedua dikatakan, angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Ada dua hal penting yang penulis Mazmur sampaikan kepada kita sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Dikatakan angkatlah tanganmu ke tempat kudus. Sahabat di dalam Tuhan, yang kudus adalah Allah sendiri. Dan kita sebagai anak-anaknya, mari kita mulai mengangkat tangan di hadapan Dia sebagai tanda penyembahan, sebagai tanda di mana kita menyerah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang atau manusia-manusia yang terbatas, manusia-manusia yang penuh kekurangan, tapi kita mau belajar untuk datang kepada Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Untuk membangun hidup kudus di hadapan Tuhan tidaklah mudah, karena kita harus banyak datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Kita harus bercermin kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang akan menguji setiap kehidupan kita. Apakah kita hidup benar dan kudus, ataukah kita hidup saat ini di dalam dosa atau keinginan daging. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita terus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita terus belajar firman Tuhan. Mari kita terus bersekutu dengan Tuhan dan minta Tuhan yang menyelidiki kehidupan kita, sehingga kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan waktu kita mengangkat tangan ke tempat yang kudus, artinya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan turun tangan untuk menolong setiap kita. Yang kedua, di ayat ini dikatakan, angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Saya suka bagian yang luar biasa ini, dikatakan pujilah Tuhan. Tidak ada pribadi yang bisa kita puji dan elu-elukan selain daripada Dia, Allah yang kita sembah melalui Yesus Kristus. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, wanita-wanita dan juga umat-umat di Israel, mereka berkata, Hosana bagi Allah, Hosana bagi Allah, sambil mereka memegang daun palem. Seharusnya kehidupan kita itu seperti itu, senantiasa mengagungkan dan memuji-muji Allah yang luar biasa dalam Yesus. Walaupun akhirnya mereka gagal, dalam waktu tidak jauh dari itu, dan mereka berkata, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Sahabat di dalam Tuhan, kita hidup harus semakin mencintai Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan dengan baik melalui persekutuan yang intim dengan Dia, melalui kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Di dalam membaca merenungkan firman Tuhan, di dalam doa-doa pribadi, di dalam penyembahan kita, dan juga pengagungan-pengagungan kita kepada Dia. Karena itu penulis Mazmur mendorong kita untuk memuji Tuhan. Pujilah Dia yang telah memberikan nafas hidup kepada kita. Pujilah Dia yang telah memberi kekuatan dan kesehatan pada kita. Pujilah Dia yang telah memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani maupun juga berkat rohani. Dan pujilah Dia yang telah menyelamatkan kita dari setiap kutuk dan noda daripada dosa-dosa. Kita telah dibebaskan oleh pengorbanan Yesus. Karena itu mari kita terus memuji-muji Tuhan. Mari kita terus berikan seluruh hidup kita untuk memuji-muji Tuhan. Pada waktu Paulus diselamatkan oleh Tuhan, Paulus menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Karena dia sadar dia adalah orang yang berdosa. Karena anugerah dan kasih Tuhan, Tuhan selamatkan dia. Demikian juga kita sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang berdosa.
dan kita telah mendapatkan kasih anugerah dan keselamatan yang kekal daripada Dia. Karena itu, selama kita masih diberi kesempatan di dunia, mari kita terus memuji-muji Tuhan. Pada waktu kita sakit, kita memuji Tuhan, kita menyembah, kita menyanyi bagi kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan yang turun campur tangan sehingga kita boleh dipulihkan, disembuhkan. Dalam pergumulan, kita akan terus memuji Tuhan sehingga kita boleh mengalami kebaikan dan kemurahannya. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, jangan pernah kita lelah-lelah untuk memuji Tuhan. Karena Dia siap menerima setiap pujian kita dan Dia senang untuk mendengarkan setiap pujian kita. Hamba berdoa Tuhan buat sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus hidup di dalam memuji dan menyembah Engkau dengan setia dan tekun sampai kami dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu, sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.